Assalamualaikum, halo bosku. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Ya, kali ini pada Estafet Edition edisinya tamat. Sudah 45 soal kita sajikan untuk bosku-bosku semua. Kami doakan bosku berhasil pada CPNS 2021 ini. Amin. Soal-soal pada channel ini bersifat prototype. Jadi bosku bisa menambah hasanah soal-soal TKP-nya. Ya, soal ke-36. Togar Sitompul adalah seorang bersuku Batak yang dikenal dengan suaranya yang lantang. Karena tuntutan pekerjaan, Togar baru dipindah tugaskan dari kota Medan ke kota Solo, di mana di kantor barunya, kebanyakan teman kerjanya dengan tutur kata bahasanya yang lembut. Di lingkungan kerjanya yang baru, sebaiknya Togar adalah A. Belajar berbicara lembut seperti teman-teman sekantornya. B. Mendekatkan diri dengan teman kerja yang lebih sesuai dengan kepribadiannya. C. Tetap menjaga integritas dengan mempertahankan kebiasaan suaranya yang keras. D. Berusaha banyak diam karena kepribadiannya sangat berbeda dengan lingkungan yang baru. E. Menunjukkan identitas sukunya dalam lingkungan kerjanya yang baru untuk menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Ya, silakan. Dan jawabannya adalah A. Belajar berbicara lembut seperti teman-teman sekantornya. Next. Soal 37. Anda memiliki keponakan yang sejak lahir hingga tumbuh beranjak dewasa dari negara Spanyol. Pekan depan Anda akan kedatangan keponakan itu dari luar negeri untuk berlibur di Indonesia. Ia datang tanpa ditemani oleh orang tuanya, karena orang tuanya sedang sibuk dengan pekerjaannya. Apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan kepadanya mengenai keberagaman Indonesia? A. Menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajari mengenai keberagaman Indonesia melalui tindakan sehari-hari. B. Mengajaknya mengenal budaya dan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. C. Menjadi wakil orang tuanya untuk mendidiknya tentang keberagaman Indonesia. D. Pergi ke rumah ibadah untuk mengetahui keberagaman Indonesia. E. Mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk memperkenalkan keberagaman yang kita miliki. Dan jawabannya adalah ya, tepat sekali jawabannya A. Menjadi perpanjangan tangan orang tuanya untuk mengajari mengenai keberagaman Indonesia melalui tindakan sehari-hari. Soal 38. Anda adalah seorang karyawan di perusahaan pengemasan air mineral yang terbesar se-Asia. Anda telah bekerja di perusahaan tersebut hampir 2 tahun ini. Anda dan anak atasan Anda menjalin hubungan asmara. Namun atasan Anda menentang keras hubungan kalian, bahkan mengancam akan memecat Anda dari pekerjaan. Meski Anda sudah menjelaskan berkali-kali kepada atasan Anda bahwa kalian berdua saling mencintai dan ingin menapaki hubungan yang lebih serius. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengundurkan diri dari pekerjaan namun tetap melanjutkan hubungan dengan pasangan Anda dengan harapan atasan Anda suatu saat akan berubah pikiran. B. Memutuskan hubungan dengan pasangan Anda karena pekerjaan lebih penting. C. Merelakan hubungan Anda berakhir karena restu orang tua adalah yang terpenting. D. Keluar dari pekerjaan Anda dan mengajak pasangan kawin lari karena sudah cinta. E. Melaporkan atasan Anda kepada pemilik perusahaan karena membawa urusan pribadi ke dalam masalah pekerjaan. Dan jawabannya yang poin tertingginya adalah E. Melaporkan atasan Anda kepada pemilik perusahaan karena membawa urusan pribadi ke dalam masalah pekerjaan. Next.
Soal 39. Baru 1 tahun ini Anda naik jabatan menjadi pembawa acara berita di televisi nasional. Dengan jabatan baru itu menyita banyak waktu Anda, sehingga sedikit sekali menyisakan waktu untuk bersama keluarga. Jika pekan depan Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang akan Anda pilih? A. Ikut atasan keluar kota dengan syarat mohon izin dengan kantor untuk pulang kerja lebih cepat karena jadwal ulang tahun dengan orang tua telah direncanakan jauh-jauh hari. B. Ikut atasan keluar kota. C. Izin tidak bisa ikut dengan alasan berpura-pura sakit. D. Memohon ke atasan untuk meminta waktu guna mempertimbangkan jadwal. E. Menolak secara halus dengan alasan sudah berjanji dengan orang tua. Dan jawabannya adalah A. Poin tertingginya adalah A, yaitu ikut atasan keluar kota dengan syarat mohon izin dengan kantor untuk pulang kerja lebih cepat karena jadwal ulang tahun dengan orang tua telah direncanakan jauh-jauh hari. Oke, next. Soal 40. Jika saya sedang bertugas penting ke suatu tempat, apabila pekerjaan ini gagal maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil dinas mogok. Apa yang akan Anda lakukan? A. Balik ke kantor, ambil mobil kemudian berangkat lagi. B. Menelpon rekan kantor untuk dibawanya ke bengkel mobil. C. Tinggalkan lalu naik angkutan lain untuk menuju ke tempat dinas. D. Mencoba memperbaiki sendiri setelah tidak sanggup bawa ke bengkel. E. Tinggalkan mobil di bengkel lalu balik ke kantor melaporkan masalah mobil. Dan jawabannya adalah C. Poin tertingginya yaitu tinggalkan lalu naik angkutan lain untuk menuju ke tempat dinas. Next. Soal 41. Saya bekerja di rumah sakit rujukan nasional. Pada suatu hari, rekan kerja di sebelah saya diberi tugas oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai. Ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikan. Sebagai rekan kerja, apa yang harus Anda lakukan? A. Membiarkannya. B. Memberi semangat kepada dia. C. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. D. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. E. Menawarkan secara langsung bagian mana yang mau dibantu. Dan jawabannya adalah C. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Next. Soal 42. Pak Epan Dimas memberikan pinjaman uang kepada Pak Otang untuk menjamin hak kedua belah pihak. Pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian pinjaman. Tetapi hingga tanggal yang ditetapkan, Pak Otang tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada Pak Epan Dimas. Langkah bijaksana yang dapat dilakukan Pak Epan Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah A. Mengajukan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. B. Meminta masyarakat menjadi saksi atas tindakan Pak Otang. C. Menerima sikap Pak Otang dengan lapang dada. D. Meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat. Atau E. Menyita barang-barang berharga milik Pak Otang. Dan jawabannya adalah D. Meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat. Next. Soal 43. Anda merupakan kepala satuan kerja di sebuah pemerintah daerah. Teman dekat Anda ialah salah satu staf di kantor Anda. Terdapat laporan hasil pemeriksaan dari kepatuhan internal bahwa teman Anda mengikuti, menghadiri, dan bergabung pada sebuah deklarasi pembentukan organisasi penentang pemerintah. Sikap Anda adalah A. Meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai teman yang baik. B. Menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepatuhan internal untuk memproses lebih lanjut. C.
meminta kepatuhan internal untuk segera mengumpulkan pegawai guna diberikan sosialisasi anti radikalisme. D. Menanyakan terlebih dahulu apakah benar yang bersangkutan bergabung dalam organisasi tersebut. Atau E. Meminta kepatuhan internal untuk memecatnya. Dan jawabannya adalah B. Menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepatuhan internal untuk memproses lebih lanjut. Next, soal 44. Anda menduduki jabatan baru sebagai staf di kantor inspektorat daerah tingkat 2. Anda mendapati bahwa seorang pegawai yang lain untuk membenci salah satu atasan. Pegawai tersebut memfitnah atasan di kantor dengan tuduhan yang tidak benar. Jika Anda seorang bagian kepatuhan internal, apa yang akan Anda lakukan? A. Membuat surat pemberhentian secara tidak hormat. B. Meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf kepada atasan tersebut. C. Memberikan teguran secara tertulis disaksikan oleh saksi dari pegawai yang lain. D. Meminta pegawai yang lain untuk menjadi saksi dalam pengungkapan fitnah tersebut. Atau E. Menegur pegawai tersebut secara lisan dan mengingatkan akan sanksi yang akan diberlakukan jika masih kedapatan melakukan hal yang serupa. Dan jawabannya adalah E. Menegur pegawai tersebut secara lisan dan mengingatkan akan saksi yang akan diberlakukan jika masih kedapatan melakukan hal yang serupa. Oke, next. Soal 45. John Min Ho merupakan bawahan Anda yang berbeda agama. Suatu hari John Min Ho meminta izin di tengah jam kerja untuk melaksanakan ibadah wajib. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan izin dengan kewajiban pekerjaan yang telah selesai. B. Memberikan izin kepada John. C. Memberikan izin dengan batasan waktu tertentu. D. Tidak memberikan izin dengan alasan masih jam kerja. Atau E. Memberikan izin kepada John agar segera melaksanakan ibadah dan kembali bekerja setelah selesai. Dan jawabannya adalah E. Memberikan izin kepada John agar segera melaksanakan ibadah dan kembali bekerja setelah selesai. Oke, 45 soal sudah. Ini ada tugas soal ringan, PR sedikit. Silakan berikan jawabannya dan alasan di kolom komentar. Saya bacakan tugas ringannya. Anda masuk menjadi anggota tim Satgas Penanggulangan COVID-19 di kantor Anda. Sudah setahun lebih. Anda menduduki jabatan sebagai sekretaris tim. Ketika Anda sedang mengetik tugas dari atasan Anda, tanpa sengaja teman Anda mencabut kabel sambung dari stop kontak. Secara otomatis komputer Anda mati. Anda sangat panik karena data yang diketik belum disimpan. Maka sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Memarahi rekan yang melakukan hal tersebut. B. Menerima permintaan maaf rekan Anda. C. Menghela napas panjang. D. Meminta rekan Anda bertanggung jawab atas perbuatannya. Atau E. Memaklumi ketidaksengajaan teman Anda dan segera meneruskan tugas. Silahkan dijawab, berikan alasannya di kolom komentar. Kami doakan semoga bosku berhasil menjadi ASN tahun 2021 ini lancar dan kita terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.